Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Memasuki tahun yang baru ini, kita sudah ada di pertengahan dari bulan yang pertama. Karena kasih setianya yang memelihara hidup kita. Kasih setianya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita akan mulai kebaktian kita. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran. Yesus kau Haleluya. kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai pada hari ini, sampai pada saat hari ini Tuhan, itu semua oleh anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami memuji Engkau, biarlah setiap hidup kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri saudara-saudara, menghadapi kehidupan dalam hari-hari kita. Kita tidak dapat mengandalkan diri kita, tapi bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, melainkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Haleluya. Bukan oleh kuat, bukan yang gagah, melainkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Bukan oleh kuat, bukan yang gagah, melainkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan. Haleluya. Dipindahkan, yang gunung dipindahkan, yang gunung dipindahkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Bukan oleh kuat, Bukan oleh kuat, haleluya, bukannya bukannya gagah, melainkan oleh Roh, firman-Nya. bukan oleh kuat, Bukan oleh kuat, bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. tiap gunung dipindahkan, Yang gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. tiap gunung dipindahkan, Yang gunung dipindahkan, yang gunung dipindahkan, tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku, firman-Nya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, rencananya tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Sebab Dia haleluya. Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus saja, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia Dia jamin jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, haleluya. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia.
Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Haleluya. Tetesan air mata, Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Haleluya. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini, Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Hapuskan tetesan air Terima kasih Tuhan. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku tak akan goyah, Yesus kekuatan hidupku. 3 kali haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Menghadapi dunia yang semakin gelap dan jahat, kiranya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita membangun iman kita di dalam firman-Nya dan kuat kuasa roh-Nya. Mari kita angkat pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Dan wanita-wanita lebih dahulu nyanyikan lagu ini. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, mari kaum pria saja nyanyikan lagu ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku
setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Haleluya, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Berdaulat atas hidupku. berdaulat atas hidupku, ku berserah Melalui bimbingan firman Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus, kita akan kuat mengiring Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari siapkan segala keberadaan di hati kita. Biarlah kita minta firman Tuhan membentuk iman percaya kita agar semakin menjadi sesuai rencana dari Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk. Kita angkat pujian. bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. di tangan-Mu. Bentuklah seturut Bentuklah dengan kehendak-Mu. Haleluya. kehendak-Mu. Dan pakailah sesuai Pakailah dengan sesuai rencana. Haleluya. rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengar lagi firman Tuhan. Engkau membentuk kami lewat firman-Mu, menjadikan kami semakin hari semakin sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, ini hidup kami buka hati kami untuk diisi dengan firman-Mu, untuk dibentuk dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kiranya kami semua ada dalam urapan-Mu, juga hamba-Mu Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapan Tuhan ada di atas hamba-Mu. Dan kami percaya firman Allah memberkati kehidupan kami. Firman-Mu memulihkan dan memberkati seluruh hidup kami. Dan hidup kami menjadi berkat, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara sekalian, 2 pekan sudah kita berada di 2022 ini. Selamat tahun baru 2022. Apapun yang akan terjadi hari-hari ke depan, barangkali keadaan tidak akan lebih baik daripada tahun kemarin. Tetapi kita percaya bahwa Dia Immanuel akan senantiasa menolong kita, menyertai langkah hidup kita di sepanjang tahun 2022 ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang mengambil tema hari ini, yaitu bangunlah dirimu sendiri, dan mengambil ayat pokok di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20 dan 21. Yudas ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Ayat yang baru kita baca di sini, bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita membangunkan diri sendiri atau membangkitkan satu semangat, satu keadaan, yaitu membangkitkan diri sendiri di dalam iman yang suci itu. Kalau kita mundur di ayatnya yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang sama dengan artinya kita membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri merupakan bagian daripada kita berjuang mempertahankan iman yang suci itu. Iman ini merupakan hal yang paling esensi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan iman itulah kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Iman di dalam Yesus Kristus itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi,
iman merupakan hal yang paling dasar, hal yang paling pokok di dalam kekristenan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang melatar belakangi sehingga firman Tuhan ini berbicara mengenai bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau kita mundur di ayat sebelumnya, mulai ayatnya yang ke-18, ini hal yang mendasari, hal yang melatar belakangi. Ayat yang ke-18 berkata begini, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi, di akhir zaman atau menjelang zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Dan orang-orang ini, kata firman Tuhan, mereka adalah pemecah belah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dikuasai oleh keinginan dunia, oleh hawa nafsu dunia. Tujuannya bukan hanya sebagai pengejek, bukan hanya memecah belah, tetapi tujuan di sini adalah untuk menghancurkan iman daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dapat dikatakan juga, mereka-mereka ini adalah penyesat-penyesat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mulai dari kalau kita baca mulai ayat yang ke-17, bahwa penulis dari kitab ini, dia mengutip apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga dan keempat bagian A. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Rupanya Yudas mengambil apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Yudas mengutip firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Ayat yang baru kita baca tadi adalah di akhir zaman nanti akan tampil pengejek-pengejek. Dan yang akan mereka katakan, di manakah janji tentang kedatangannya dia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang merupakan zaman seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Akhir daripada zaman. Menjelang zaman akhir. Ini adalah dunia yang kita sementara jalani sekarang, yaitu akhir zaman. Firman Tuhan berkata akan tampil pengejek-pengejek. Dan yang mereka pertanyakan merupakan salah satu ajaran pokok di dalam kekristenan, yaitu mengenai kedatangan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa bicara soal kedatangan Tuhan ini merupakan salah satu ajaran yang paling pokok, paling penting sebagai orang yang percaya, di mana karya keselamatan itu berawal dari Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Kemudian dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Dan satu hal yang dinanti-nantikan oleh orang yang percaya, yaitu mengenai kedatangan Tuhan. Nah, ini salah satu hal yang mereka pertanyakan. Dan ajaran ini
mengenai kedatangan Tuhan merupakan hal yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang percaya, oleh anak-anak Tuhan, di mana Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali dan akan membawa orang-orang yang percaya bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Ini cuma bagian dari satu hal, tetapi bagian ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yaitu mengenai kedatangan Tuhan itu, mengenai eskatologi itu. Para pengejek-pengejek ini, pemecah belah ini, atau orang-orang yang tujuannya untuk menghancurkan iman daripada anak-anak Tuhan, ini adalah kaum-kaum penyesat di akhir zaman yang akan berpengaruh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang mereka katakan ini membawa dampak, membawa pengaruh di dalam kekristenan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Berpengaruh, bahkan mungkin banyak orang-orang yang akan mundur dari imannya di dalam Yesus Kristus. Ini cuma bagian kecil. Ini hanyalah bagian, salah satu bagian. Tetapi hal ini berdampak luar biasa. Karena ini salah satu pelajaran penting, merupakan ajaran pokok kita. Salah satu ajaran pokok kita sebagai pengikut-pengikut Yesus mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 berkata begini, "Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka." Secara tegas dikatakan oleh Roh Kudus bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, orang yang akan tinggalkan Tuhan oleh karena roh-roh penyesat, oleh karena ajaran dari setan-setan. Kita harus berhati-hati. Firman Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu, kita harus berhati-hati bahwa akan datang waktu roh-roh penyesat, ajaran dari setan-setan itu akan muncul dan membuat banyak orang yang percaya itu mundur dari imannya di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita berdoa supaya kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang murtad, orang-orang yang mundur daripada Yesus. Tetapi sebaliknya, kita adalah orang-orang yang teguh, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mempertahankan iman yang suci itu di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi mengenai iman yang suci itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus? Saya mau mengajak kita membuka Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 17. Ini nasihat firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai 17 berbunyi demikian. "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Rasul Paulus bersyukur dia mendengar iman orang-orang yang ada di Efesus. Dia dengar dan dia mengucap syukur di dalam doanya. Kemudian dia berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu untuk lebih mengenal Yesus itu. Jadi roh hikmat dan wahyu ini merupakan hal yang penting bagi umat Tuhan untuk kita lebih mengenal lagi siapa pribadi Yesus itu. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki iman yang sempurna. Di dalam pasalnya yang keempat, pasal 4 dari kitab Efesus ini, ayat 13-14. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 14 berbunyi demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sampai kita memperoleh kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang Yesus dan tingkat kedewasaan penuh. Bagaimana kita bisa mencapai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Kesatuan iman, tingkat pengenalan yang benar tentang Yesus, kedewasaan penuh. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan lagi oleh berupa angin-angin pengajaran. Ini yang menjadi tujuan daripada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Yesus itu dengan benar. Memiliki kesatuan iman, tingkat kedewasaan yang penuh. Jadi iman kita itu bertumbuh. Iman kita itu harus bertumbuh menjadi dewasa. Sampai iman kita itu mencapai kesempurnaan. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Sekarang sudah banyak ajaran-ajaran bukan hanya membingungkan, tetapi ajaran-ajaran yang sudah membawa kepada kesesatan. Kita harus memiliki kedewasaan penuh, memiliki pengertian yang benar tentang Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata, dia berdoa supaya jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal pribadi Yesus yang benar. Puji nama Tuhan. Ini merupakan bagian daripada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat pokok kita hari ini. Supaya kita membangunkan diri kita sendiri di dalam iman yang suci itu. Kita kembali ke ayat pokok kita. Selain membangun di dalam diri sendiri kita ya, iman yang suci itu. Hal yang kedua yang dikatakan di ayatnya yang ke-20, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Penyesat-penyesat
Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-19, bahwa mereka itu tidak punya Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus, berarti mereka tidak memiliki Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, berarti dia juga memiliki roh. Dan nasihat daripada firman Tuhan ini, berdoalah dalam Roh Kudus. Efesus 6 ayatnya yang ke-18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa sih kegunaan kita berdoa di dalam roh? Apa sih kegunaan kita berdoa dalam Roh Kudus? 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayatnya yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Jadi kegunaan kita berdoa di dalam roh, berdoa di dalam Roh Kudus itu adalah untuk membangun diri kita sendiri. Di mana kita berkomunikasi dengan Allah, kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Akal kita tidak berdoa. Roh kita lah yang berdoa kepada Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8, ini merupakan bagian bagaimana indahnya kita memiliki Roh Kudus itu dan kita berdoa di dalam roh itu. Roma 8, ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal. Ada waktu-waktu tertentu di mana akal kita sulit lagi untuk berdoa. Kita tidak tahu harus berdoa seperti apa lagi. Inilah kelemahan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan kita tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Roh sendiri membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu apa yang didoakan, apa yang kita doakan. Karena yang berdoa adalah roh kita. Berdoa langsung kepada Bapa di sorga. Inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin membangun diri kita sendiri. Di saat kita lemah, ada Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Dan saat Roh Kudus berdoa, di sanalah iman kita itu dibangun. Dibangun terus. Kata firman Tuhan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi, cobalah kita. Setiap hari kita berdoa di dalam roh. Karena di sanalah roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Seringkali terjadi kita sulit untuk lagi berdoa dengan akal. Karena kita dalam kondisi yang tertekan, kondisi yang tidak berdaya, kita lagi terpuruk, kita lagi sedih dan sebagainya. Di sanalah roh membantu kita berdoa dengan Roh Kudus. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang membuat iman kita selalu dibangun oleh roh itu sendiri. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kita senantiasa berjuang, memelihara iman kita, iman yang paling suci itu, dengan ajaran-ajaran yang murni dari firman Tuhan. Kita memiliki roh hikmat dan wahyu mengetahui tentang pribadi Yesus Kristus itu yang benar. Kita akan dibawa oleh pertumbuhan kepada pertumbuhan iman,
kepada kedewasaan penuh, dan yang membuat kita tidak lagi digoyahkan, tidak lagi digoncangkan oleh angin-angin pengajaran yang akan muncul di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan siang ini, dan biarlah Roh Kudus akan selalu membantu kita di dalam kelemahan kita. Rohlah yang akan senantiasa membangun iman kita, membangun diri kita, dan kata firman Tuhan, Roh itulah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan, supaya kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci itu, dan berdoalah di dalam Roh. Saat-saat ini, perhatikanlah iman kita itu. Jangan sampai kita tersesat. Mintalah pertolongan Tuhan. Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Yesus. Di luar Engkau, Tuhan, kami pasti tersesat. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolonglah kami, Tuhan. Tolonglah umat-Mu. Tolonglah kami semua, anak-anak ketebusan Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kasihanilah kami selalu ya Tuhan. Peganglah tangan kami. Tuntunlah langkah hidup kami Tuhan. Roh Kudus, bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Tuhan, kami tidak mungkin jauh dari Tuhan. Apalagi kami hidup di luar Tuhan. Yesus, tolong kami semua. Di luar Tuhanku tak maju,
di kapal tanpa layar, di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh. Engkaulah Tuhan perisai kami, Engkaulah benteng Tuhanku tersesat, Engkaulah gunung batu kami yang seperti kapal tanpa layar. Bimbinglah daku, bimbinglah kami ya Tuhan, bimbinglah kami Yesus di sepanjang hidup kami. sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin.
Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami tidak mungkin jauh dari-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu meneguhkan kami di saat ini. Untuk kami tetap berjuang mempertahankan iman kami di dalam Engkau. Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci itu. Tuhan, firman-Mu sudah datang, berbicara kepada kami semua. Biarlah dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, akan semakin meneguhkan kami di dalam Engkau. Iman kami semakin dikuatkan. Iman kami bertumbuh, bertambah, sampai iman kami mencapai kesempurnaan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu memperhatikan iman di dalam Engkau. Karena ketika Engkau datang kali yang kedua, yang Tuhan cari adalah iman orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tolonglah kami semua juga ya Tuhan. Seringkali kami lemah, tidak berdaya. Roh Kudus tolong kami, membantu kami, dan membawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berilah kepada umat-Mu ya Tuhan, kepada jemaat Tuhan, roh hikmat dan wahyu, untuk kami lebih mengenal pribadi Tuhan. Kami mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan kami dibawa kepada kemuliaan Tuhan, kepada pengertian yang benar tentang Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bawalah kami terus melangkah berjalan bersama-Mu ya Tuhan, di 2022 ini. Biar kami tetap melangkah dengan iman kami, dengan kepastian. Apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan ya Tuhan. Mungkin dunia ini tidak akan lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan akan membawa kami kepada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti tayangan ini. Biarlah jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah menerima berkat Tuhan dan menutup ibadah di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.